Halo semuanya, tarik nafas dalam-dalam, kosongkan hati dan pikiran, serta pilih opsi mana yang paling menarik perhatianmu. Jika terasa tidak cocok dengan pesan yang disampaikan, silakan pilih opsi yang lain. Karena terkadang, intuisi kita pun bisa meleset. Hubungi saya via WhatsApp teks jika ada kebutuhan untuk membaca energi lebih mendalam. Terima kasih sudah mampir, sudah suka, sudah berbagi dan berlangganan, serta menyempatkan diri untuk menuliskan komen di video-video Peculiar Nimbus. Enjoy! Halo lukisan pertama, selamat datang di channel saya. Ini adalah pilih kartu atau pilih lukisan ya. Dengan tema bakat apa yang kamu miliki di dalam diri kamu. Jadi bakat ini bisa sudah kamu sadari tapi kamu belum tahu nih bisa dijadiin apa bakat itu. Atau belum kamu ketahui sama sekali. Oke, so kita mulai dengan 3 kartu yang di atas ya. Kamu mendapatkan kartu confession. Confession tuh pengakuan. The Hangman dan The Magician. Lukisan pertama, kayaknya kamu nih adalah seseorang yang good listener. Kamu bisa mendengarkan orang lain dengan sangat baik. Mendengarkan di sini dalam arti nggak cuma dengerin aja orang berkeluh kesah atau orang cerita, tapi kamu bisa mengambil sari-sari dari pembicaraan tersebut, intisari dari pembicaraan tersebut, atau hal-hal penting yang bisa kamu gunakan kemudian dari pembicaraan tersebut. Jadi kamu benar-benar kalau mendengarkan orang bicara, itu benar-benar 100% kamu fokus, 100% kamu tersedia untuk orang tersebut. Jadi kalau orang lagi curhat ke kamu, mereka tuh keluar dari, maksudnya mereka tuh selesai ngobrol sama kamu, itu perasaannya plong, bahagia, karena benar-benar mereka merasa didengarkan. Kadang-kadang kita sebagai manusia suka frustrasi, suka kesel sama orang-orang di sekitar kita karena kita merasa tidak dipahami kan oleh orang-orang di sekitar kita. Nah, kamu lukisan pertama, kalian memiliki kemampuan untuk membuat orang lain merasa dipahami, merasa dimengerti. Jadi siapapun yang berinteraksi sama kamu, itu endingnya pasti happy, bahagia, puas gitu loh. Karena kamu benar-benar ngedengerin mereka. Jadi confession di sini, ini kan gambarnya, kalau kamu lihat aja gambarnya kan 2 orang lagi berhadapan, yang satu lagi ngobrol, lagi ngomong, yang satu lagi mendengarkan aja kan, dia menutup mulutnya bahkan, yang di sebelah kiri. Yang di kanan lagi ngobrol, lagi cerita, yang di sebelah kiri itu tidak bicara sama sekali. Makanya gak heran nih, kartu kedua kamu adalah The Hangman. Energi yang benar-benar mencoba menyerap apa yang ada, untuk supaya kamu bisa mendapatkan pencerahan mengenai berita tersebut, cerita tersebut, keluhan tersebut gitu loh. Dan kartu ketiga kamu The Magician, ini yang saya rasakan juga. Kamu jadi kreatif. Ada kan orang kalau misalnya dicurhatin orang lain, dia jadi drop energinya karena kecapean ngedengerin orang bicara. Karena dia tidak available 100%, dia tidak tersedia 100% untuk orang tersebut. Jadi malah energi orang yang bicara itu menarik energinya dia gitu loh. Tapi di sini yang saya rasakan, lukisan pertama kamu jagoan dalam hal mentransform, merubah energi orang lain. Jadi walaupun dia berkeluh kesah, dia lagi bercerita tentang hal-hal yang menyedihkan, tetap aja kamu malahan mendapatkan pencerahan. Tetap aja kamu malahan jadi lebih kreatif gitu loh dengan adanya The Magician di sini. Jadi ini bener-bener bakat terpendam sekali ya, atau bakat yang hebat sekali gitu loh. Kalau kita bisa menjadi pendengar yang terbaik, yang baik lah paling tidak untuk orang-orang di sekitar kita, dan bahkan kita bisa menerima atau mengambil keunggulan-keunggulan dari
apa yang kita dengar itu mengambil hal-hal positif lah ya dari yang kita dengar, itu tuh kita bener-bener malah bisa memanfaatkannya untuk kehidupan kita gitu loh. Jadi saya suka banget nih energinya lukisan pertama. Kamu bisa dibilang tuh kamu teman yang baik lah, atau pasangan yang baik lah, atau anak atau orang tua yang baik lah. Yang pasti orang-orang di sekitar kamu yang saya rasakan, mereka kalau lagi sedih, lagi pengen curhat, atau lagi bahagia, pengen cerita ke seseorang, itu pasti nyarinya kamu. Kalau bisa ketemunya sama kamu. Karena mereka ingin meluapkannya kepada kamu. Mereka tahu kalau mereka meluapkannya kepada kamu, kamu pasti akan bisa merubah energi negatif tersebut, terutama yang negatif ya. Merubah energi negatif tersebut menjadi positif, menjadi bahagia atau penuh harapan lagi gitu loh. Oke? So, 2 kartu yang selanjutnya di sini ini adalah sekarang lantas bisa dijadikan apa tuh bakat pendengar yang baik itu, ya kan? Ini bakat kamu kan? A good listener, pendengar yang baik. Lantas bisa dijadiin apa buat kamu pribadi? Buat lukisan pertama pribadi, bakat mendengarkan orang lain dengan baik itu bisa dijadiin apa? Di sini yang saya rasakan, dengan 2 kartu ini, kamu mungkin bisa menjadi konsultan atau terapis atau psikolog atau mediator, pokoknya hal-hal yang menyambungkan 2 hal yang berbeda gitu loh. Hal-hal yang membuat orang lain merasa dimengerti. Terutama mungkin kalau misalnya orang itu lagi berada dalam suatu situasi yang pelik. Berada dalam masalah misalnya, atau punya masalah misalnya. Dengan 2 of Swords di sini, lukisan pertama, kamu memiliki bakat untuk memberikan solusi yang terbaik, yang termudah agar orang itu bisa ikuti dan berhasil dengan 2 of Swords di sini. Kamu pokoknya apa yang kamu sarankan kepada orang itu, kalau dia lakukan, itu pasti akan berhasil aja. Selain itu, dengan Ace of Wands, kamu pun bisa menjadi seseorang yang memberikan semangat lagi untuk orang itu, memberikan harapan lagi, membakar api di dalam orang itu lagi gitu loh. Jadi yang saya rasakan mungkin selama ini lukisan pertama tidak sadar bahwa orang-orang yang mendekati kamu atau mendengar meminta kamu untuk mendengarkan keluh kesahnya, itu mungkin kamu nggak sadar kalau selama ini tuh ternyata mereka akhirnya jadi bersemangat lagi dalam hidup. Karena kan tadi saya bilang, selesai ngobrol sama kamu, selesai curhat ke kamu, mereka tuh merasa plong karena mereka dipahami, dimengerti sama kamu. Sehingga semangat mereka tuh muncul lagi. Yang tadinya mungkin mereka down banget, mereka jatuh banget, mereka sedih banget. Selesai ngobrol sama kamu, mereka langsung berapi-api lagi gitu loh. Jadi bisa dibilang di sini bakat kamu itu bisa digunakan untuk membangkitkan semangat orang lagi, memberikan harapan lagi buat orang lain. Makanya tadi saya bilang, kamu mungkin bisa menjadi itu tadi, psikolog, terapis, konsultan, atau seseorang yang memberikan solusi, mungkin pemimpin yang bijaksana gitu loh. Yang saya rasakan tuh kamu karena punya kreativitas ini ya, dengan The Magician, kamu bisa cari uang dari hal itu. Jadi dengan bakat kamu yang good listener, pendengar yang baik, kamu bisa cari uang dari situ gitu loh. Karena kamu bener-bener bisa bikin orang-orang di sekitar kamu atau orang-orang yang berinteraksi sama kamu itu jadi bahagia lagi, atau jadi positive thinking lagi, jadi optimis lagi gitu loh. Dan kalau misalnya dia melakukan solusi yang kamu sarankan, masukan kamu, itu udah bisa dibilang tuh mungkin 90% pasti akan berhasil aja. Karena memang kamu mendapatkan pencerahan kan. Pada saat dia cerita, kamu udah bisa langsung menarik kesimpulan. Oke, ini orang masalahnya ABC. Berarti jalan keluarnya yang terbaik adalah XYZ. Kayak gitu loh. Jadi apa ya, cerdas sekali energinya kamu nih.
dan kecerdasan kamu ya karena kamu ada keahlian untuk menjalin hubungan dengan orang lain. Jadi kamu interpersonal skills kamu, hubungan antar pribadi kamu, keahlian kamu di hubungan antar pribadi itu sangat kuat. Sehingga kekuatan itu bisa membantu orang lain menyelesaikan masalahnya, mencarikan solusi untuk masalahnya, atau bahkan membuat orang itu bersemangat lagi, berapi-api lagi, optimis lagi dalam menghadapi kehidupannya, gitu loh. Jadi makanya tadi saya bilang cocoknya energi good listener ini adalah untuk kamu berprofesi sebagai psikolog, terapis, konsultan, pokoknya orang-orang yang memberikan nasihat, orang-orang yang profesi-profesi yang memberikan masukan, nasihat gitu loh. Oke? Wow. Sorry, kita lihat lagi ya. Ada tanda apa lagi nih mengenai kamu yang berkaitan dengan bakat kamu, oke? Nice. Wow. Oke. So, kamu mendapatkan Jupiter. Jupiter nih planet kebahagiaan, planet keberuntungan, planet yang luas, yang besar. Virgo adalah zodiak yang detail oriented. Makanya nih kamu menyerap obrolan orang lain, kata-kata orang lain, kalimat orang lain, itu kamu bisa langsung tahu, oke, inti masalahnya apa? Oke, solusi terbaiknya apa gitu loh. Karena kamu memang ini bakat kamu nih. Terlepas kamu punya zodiak Virgo atau bukan, tapi yang pasti kamu punya bakat detail itu. Kamu sangat detail orangnya. Dan rumah ke-9 juga adalah rumahnya Jupiter. Yang di dalam rumah tersebut adalah rumah higher learning. Jadi kamu mungkin adalah tipe seseorang yang senang mempelajari filosofi, senang mempelajari ideologi. Kamu bener-bener pikiran kamu tuh terbuka gitu loh. Kamu tuh open minded banget bisa dibilang. Karena rumah ke-9 rumahnya Jupiter. Jupiter adalah planet yang luas kan, ekspansif. Jadi meluas, melebar. Jadi pikiran kamu itu terbuka sekali. Kamu makanya bisa memberikan solusi yang terbaik karena kamu bisa melihat segala situasi dari atas. Jadi point of view kamu, cara pandang kamu tuh adalah dari atas, dari sini. Kan kalau kita melihat segala situasi dari atas, dari posisi tinggi, itu kan kita bisa melihat poin-poin kan, bisa melihat kayak main catur lah ya. Oh, si ini di sini, oh si ini di sini, oh malah masalahnya ini, oh ininya begini, begitu loh. Jadi dari situ kamu bisa mengatur strategi, solusi yang mana yang terbaik untuk masalah ini, gitu loh. Nah, kamu orangnya seperti itu memang, makanya cocok banget nih untuk kamu bisa menjadi penengah antara orang yang satu dengan orang yang lain, atau menjadi penengah antara orang tersebut dengan dirinya sendiri. Kadang-kadang kita kan suka merasa terputus gitu kan sama internalnya kita, sama jiwa kita gitu kan. Kita sebagai manusia kadang-kadang suka merasa gue nggak kenal nih sama jiwa gue gitu loh. Gue nggak tahu nih diri gue mau apa, mau ngapain, mau gimana, gue nggak tahu nih gitu kan. Nah, kamu bisa tuh menyatukan itu lagi, menyatukan orang tersebut dengan jiwanya lagi, karena kamu bisa melihat situasi tuh dari atas, dari point of view, dari cara pandang yang tinggi gitu loh. Kreatif sekali dengan The Magician nih, kamu kreatif sekali untuk memberikan masukan, saran, bimbingan untuk orang lain. Karena yang terutama adalah karena kamu a good listener, pendengar yang baik. Ada kan orang kalau misalnya kita curhat sama seseorang, terus orang tersebut malahan cerita tentang dirinya sendiri, malahan cerita tentang masalahnya sendiri, atau malahan membanding-bandingkan, masih mending lo, gue kemarin begini-begini gitu, ada kan? Nah itu enggak, kamu enggak sama sekali. Pada saat orang bercerita, kamu diam,
kamu mencari atau kamu mengumpulkan poin-poin penting dari cerita orang tersebut, sehingga kamu bisa meramu solusi yang terbaik untuk orang itu, gitu loh. Jadi open minded banget kamu nih. Wow. Anyway, bagus banget lukisan pertama, energi kamu. Saya suka sekali, saya pengen ketemu kamu supaya saya bisa curhat sama kamu. Anyway, good luck ya dengan bakat ini. Kita jumpa lagi selanjutnya. Bye lukisan pertama. Halo lukisan kedua, selamat datang di channel saya. Ini adalah pilih kartu atau pilih lukisan dengan tema bakat terpendam apa yang ada di dalam diri kamu. So, kita akan langsung mulai ya dengan 3 kartu yang pertama. Kamu mendapatkan stability, stabilitas, stabil, King of Wands, dan Three of Swords. Ini energinya lukisan kedua nih. King of Wands ini, terlepas kamu cewek atau cowok. Di sini yang saya rasakan dengan kartu pertama stability, kamu tuh kayaknya bisa ngebaca ya duit ada di mana. Duit bisa dikeruk di mana, duit bisa digarap di mana. Kamu tuh kayaknya udah punya intuisi atau udah punya pemikiran yang jauh di masa depan gitu loh. Jadi misalnya apa ya? Saya kemarin ini baru aja reading buat klien, energinya seperti ini kurang lebih. Ya, saya akan kasih contohnya kayak gini nih. Misalnya tahun 2018, kamu bisa ngelihat gitu ya, udah bisa memprediksi nih, kayaknya di depan sana gue harus buka konveksi deh. Tapi bikin apa ya, gitu loh. Terus kamu melihat kayaknya lucu nih kalau bikin yang kecil-kecil aja, yang kecil-kecilan aja. Misalnya sarung tangan atau masker gitu. Itu 2018 tuh. Terus tiba-tiba 2020 ada COVID kan. Wah, itu hasil kerja kamu, hasil konveksi kamu. Laku abis, laris manis gitu loh. Jadi yang saya rasakan tuh seperti itu. Dengan stability di sini, saya nggak tahu gimana caranya kamu mengolah pikiran kamu atau intuisi kamu. Kamu selalu bisa aja, tahu aja uang tuh ada di mana, uang bisa digarap di mana, gitu loh. Jadi itu bakat kamu. Bakat yang mungkin kamu belum sadari sebelumnya. Atau kamu udah tahu, tapi kamu belum tahu. Kamu udah tahu kamu punya bakat itu, tapi kamu nggak tahu bagaimana caranya bisa mempergunakan bakat tersebut agar bisa menguntungkan kamu, memberikan manfaat buat kamu. Nah, ini stability ini adalah bakat untuk mencari uang, bakat untuk mencari di mana uang bisa digarap. Intinya tuh kayak gitu. Ya contoh yang konveksi itu tadi, 2018 kamu udah kepikiran, saya nggak tahu kamu dapatnya dari mana inspirasi itu, ya kan? Kamu udah kepikiran bahwa gue pengen bikin sesuatu yang kecil-kecilan tapi kayaknya kok prediksi gue akan banyak dipakai ya. Nggak taunya 2020 terjadi COVID. Ya laku lah itu. Masker laku, sarung tangan laku, iya kan? Laris manis kamu waktu COVID kemarin terjadi. Jadi mungkin bisa dibilang kamu tuh oportunis. Kalau kamu melihat ada orang yang membutuhkan sesuatu, kamu akan langsung menyediakannya. Tapi ya itu hanya by product aja ya, atau kayak ya saat itu aja gitu loh. Tapi yang saya rasakan lebih kuat adalah walaupun trennya belum terjadi, sesuatunya belum terjadi, kamu udah bisa ngebaca gitu loh. Jadi stability di sini energinya itu kamu, bakat kamu adalah bisa melihat di mana uang bisa digarap, di mana uang bisa dikeruk agar supaya bermanfaat buat kamu gitu loh. Ditambah lagi kartu kedua kamu adalah King of Wands. Ini energi kamu gak putus-putus. Kamu energinya tuh banyak sekali, besar sekali. Kamu terus bersemangat, kamu terus punya inspirasi baru, kamu terus punya kemauan untuk bergerak, untuk beraksi, untuk bertindak agar supaya kamu
kehidupannya tuh naik terus gitu loh. Jadi bisa dibilang nih kamu kaya nih kayaknya, atau akan menjadi kaya karena semangat kamu gak pernah putus. Dengan kartu ketiga Three of Swords, meskipun kamu menghadapi kegagalan, meskipun kamu menghadapi kehancuran, tetap aja kamu akan bangkit lagi. Karena kartu keduanya kan King of Wands, yang gak habis-habis. Semangat kamu gak habis, tenaga kamu gak habis. Jadi kamu jatuh pun, kamu pasti akan bangkit lagi. Ditambah lagi dengan stability ini, kamu tahu harus nyari duit kemana, harus nyari duit di mana, gitu loh. Jadi bisa dibilang bakat kaya kamu punya bakat terpendam kaya, menjadi orang kaya gitu loh. Oke? So, sekarang kita ke kartu yang di bawahnya ya. Dua kartu yang di bawahnya ini adalah bisa diapain nih bakat ini, ya kan? Mungkin kamu udah tahu kamu punya bakat itu, tapi terus kamu masih belum tahu lah, masih belum paham sekali lah bisa diapain bakat itu. Kamu mendapatkan di sini The Star dan The Hierophant. Oke. Dengan The Star, yang saya rasakan, bakat kamu ini bisa mencari uang ini bisa kamu gunakan untuk mengejar mimpi kamu. Terutama kalau misalnya mimpi kamu ada hubungannya dengan materi. Gue pengen jadi orang kaya karena gue hidup gue dari gue lahir sampai sekarang gue umur 20-an itu kok pas-pasan terus, bahkan kadang-kadang kekurangan. Gue harus menjadi orang kaya nih. Mimpi gue dalam hidup adalah paling tidak kekurangan gitu loh. Dengan The Star di sini, ini kan energi impian dan harapan kita. Artinya, kamu akan bisa meraih mimpi dan harapan kamu. Ya balik lagi, kamu bisa tahu duit ada di mana. Dan kamu punya tenaganya, semangatnya untuk mengeruknya, untuk menggarapnya. Jadi kamu bisa banget dengan The Star nih untuk meraih mimpi kamu itu. Menjadi kaya itu misalnya. Mimpi kamu menjadi kaya ya akan kejadian gitu loh. Terus energi The Hierophant juga adalah energi kaya. Karena ini kartu Venus kan. Planet Venus adalah planet uang. Jadi selain planet cinta dan kecantikan, Venus juga adalah planet uang anyway. The Hierophant sebagai kartu Venus, di sini yang saya rasakan, kamu akan bisa mengumpulkan banyak hal dalam hidup yang memang penting buat kamu. Atau paling tidak nggak usah yang primer, yang sekunder pun bisa kamu kumpulkan gitu loh. Karena ya balik lagi, bakat kaya kamu itu nggak putus-putus. Misalnya pun kamu merasa udah nggak kekurangan, misalnya pun kamu udah merasa udah cukup berlebihan lah, harta kamu tuh udah cukup gitu loh, atau udah agak berlebihan, tapi bukan berarti kamu berhenti. Jadi ini energi ini 5 kartu ini yang saya rasakan tuh kayak energi bilioner, kayak Elon Musk atau kayak Mark Zuckerberg yang punya Facebook, atau Jeff Bezos ya yang punya Amazon. Jadi energi bilioner nih lukisan kedua. Atau ya itu tadi Elon Musk, kan udah kaya kan mereka itu. 3 orang itu udah kaya mereka kan. Dari Amazonnya, dari Facebooknya, dari Teslanya, udah kaya mereka. Tapi kan mereka terus bergerak, terus beraksi. Nggak putus-putus emang semangatnya untuk mengumpulkan harta gitu loh. Atau untuk mengumpulkan kebaikan dalam dunia ini, dalam hidup ini gitu loh. Jadi dengan 2 kartu ini, kalau untuk kamu pribadi, untuk lukisan kedua pribadi, ya kamu bisa mengumpulkan harta kamu. 1, dengan The Star kamu bisa meraih mimpi-mimpi kamu, harapan-harapan kamu. Yang kedua, kamu bisa mengumpulkan apa yang memang kamu inginkan dalam hidup gitu loh. Karena balik lagi, kamu bisa tahu uang ada di mana dan kamu punya tenaganya, energinya, semangatnya untuk mencapai hal tersebut atau untuk menggarap uang tersebut. Seberapapun sakit, kalau misalnya menghadapi kegagalan, tetap aja kamu akan bangkit lagi gitu loh. Jadi untuk kamu pribadi, ini 2 energi ini tuh kaya banget.
ya energi bilioner lah 5 kartu ini ke semua keseluruhannya. Oke? Wow. Anyway, kita lihat sekarang ya. Semoga ini beneran kejadian ya. Kalau kalian menjadi kaya raya nanti di masa depan, jangan lupa sama saya ya. Kita lihat lagi ya, ada tanda apa nih mengenai energi kamu, lukisan kedua. Wah, Pluto lagi. Wow. Oke. Pluto, Leo, dan rumah ke-8. Oke. Pluto adalah planet yang paling kaya di ini kita. Di angkasa kita. Pluto adalah planet yang paling kaya. Rumah ke-8 adalah rumahnya Pluto. Jadi di energinya double nih kayaknya, ya kan? Makanya saya bilang nih energi kamu energi bilioner, bukan milioner lagi, bukan orang kaya biasa lagi. Bilioner energinya. Semoga kejadian nih dalam hidup kamu gitu loh. Dan dengan di tengah-tengah sini adalah energi Leo. Bukan berarti kamu zodiaknya Leo, enggak harus. Tapi di sini yang saya rasakan dengan 3 tanda ini, kamu tuh juga adalah tipe seseorang yang mengikuti peraturan. Jadi yes, kamu memang oportunis ya. Kamu kalau misalnya kamu melihat ada orang yang lagi membutuhkan sesuatu, kamu akan langsung menyediakannya. Jadi apa sih istilahnya tuh? Abang butuh, aneh siapin gitu loh. Apa sih? Pokoknya kayak lo butuh apa? Gue ada kok semuanya gitu loh. Kayak toko kelontong, semuanya tuh kamu punya gitu loh. Jadi oportunis juga, kamu oportunis memang. Tapi meskipun oportunis, kamu selalu berusaha untuk mengikuti peraturan. Kamu nggak pernah berusaha curang dalam usaha kamu itu. Dengan 3 tanda ini ya. Makanya ya harta kamu nggak habis-habis. Harta kamu tuh nggak kurang-kurang gitu loh. Dan dengan 2 energi Pluto dan rumah ke-8, 2 tanda ini yang energi Three of Swords ini, mau seberapapun kamu jatuhnya, gagalnya, tetap aja kamu bangkit lagi. Karena energi Pluto itu kan energi transformasi kan, energi bangkit kembali kan. Jadi walaupun udah ancur-ancuran, kamu tetap bisa lahir kembali gitu loh. Jadi death and rebirth kan, kematian dan kebangkitan kembali. Jadi bener-bener kamu pantang mundur banget. Dan dengan Leo di sini yang saya rasakan mengenai peraturan itu, kamu selalu mengikuti peraturan yang ada. Kamu nggak pernah keluar jalur. Kamu apalagi ada The Hierophant kan. The Hierophant adalah energi kita berada dalam institusi gitu loh. Jadi kalau misalnya peraturannya untuk mencapai atau peraturan untuk menggarap proyek kamu harus menyediakan dokumen ABC, ya kamu akan menyediakan dokumen itu. Jadi kamu teratur, kamu tidak pernah curang, kamu tidak keluar dari peraturan yang sudah ditentukan, nggak melenceng gitu ya. Ya akhirnya orang jadi mengandalkan kamu kan, atau orang akan jadi percaya sama kamu. Kamu akan menjadi seseorang yang diandalkan oleh orang-orang di sekitar kamu. Karena mereka tahu, kalau dipegang sama lukisan kedua pasti beres nih modal gue gitu loh. Misalnya kamu misalnya kamu dari tahun 2000 berapa ya? Tahun berapa sih itu? 2015 ya, waktu Bitcoin tuh baru-baru mulai booming, Bitcoin. Sebelum Bitcoin booming, kamu udah tahu nih kayaknya nih Bitcoin akan gede nih nilainya di masa depan. Terus kamu cari klien yang mau investasi uangnya di kamu. Orang itu akan percaya sama kamu. Akan yakin bahwa kamu beneran bisa bikin uangnya tuh berlipat ganda. Dan ternyata benar, Bitcoin meledak gitu kan. Nah itu kayak gitu energi kamu tuh. Bener-bener bisa membaca situasi dengan baik. Bener-bener bisa membaca di mana uang berada untuk supaya bisa kamu garap gitu loh. Jadi dengan adanya energi kamu bisa diandalkan, bisa dipercaya, udah makin-makin deh. Makin-makin kamu kayaknya. Oke? So, anyway, good luck ya. Lukisan kedua, semoga
kamu beneran bisa jadi kaya nih di dalam kehidupan ini. Oke? See you, kita jumpa lagi selanjutnya. Bye. Hai lukisan ketiga, selamat datang di channel saya. Ini adalah pilih kartu ya, atau pilih lukisan dengan tema bakat terpendam apa yang ada di dalam diri kamu. Bakat ini bisa kamu sudah ketahui tapi belum tahu mau diarahkan kemana, atau sama sekali belum sadar mengenai bakat kamu ini. Oke? So, kita akan mulai dengan 3 kartu yang di atas ya. Lukisan ketiga mendapatkan kartu adaptability atau adaptable, bisa beradaptasi, bisa menyesuaikan diri, ditemani oleh Ace of Pentacles dan Six of Wands. Ya, adaptability, kamu adaptable banget orangnya, bisa menyesuaikan diri di lokasi apapun, di situasi apapun, dengan siapapun. Kamu bisa dibilang kamu easy going lah. Easy going, terus nggak ngerepotin, nggak banyak cincong, nggak rese gitu loh. Kamu kalau misalnya kamu dilepas ke hutan, dilepas di hutan gitu ya, tetap aja kamu bisa hidup, tetap aja kamu bisa membangun sesuatu di sana, di hutan itu. Nggak akan ada yang bisa mematahkan semangat kamu gitu loh. Nggak akan ada yang bisa mematahkan keinginan kamu untuk memulai sesuatu yang baru. Karena kartu kedua kamu Ace of Pentacles. Ace of Pentacles itu kan energi dimana kita membangun sesuatu yang baru kan. Kita punya kesempatan untuk membangun sesuatu yang baru gitu loh. Dan dengan kartu ketiga kamu Six of Wands, energi kesuksesan, dimanapun kamu ditempatkan, seberapa sulitnya pun situasi di tempat tersebut, kamu tetap akan bisa berhasil, akan tetap bisa sukses dengan Six of Wands di kartu ketiga kamu. Jadi adaptable banget kamu, sangat-sangat bisa menyesuaikan diri. Kepada siapapun juga sama. Misalnya kamu berada di pesta, kamu datang ke pesta bersama pasangan kamu. Tapi itu pestanya kantor pasangan kamu, sehingga nggak banyak yang kamu kenal kan. Karena itu teman-teman kantor pasangan kamu semua gitu kan. Terus pasangan kamu tiba-tiba ditarik sama bosnya, sehingga kamu harus sendirian di pesta tersebut. Kamu bukan berarti terus jadi malah mojok di ruangan pesta itu, atau kamu malah keluar bete, atau kamu malah kesal karena ditinggalin sama pasangan kamu di dalam pesta itu. Enggak. Kamu akan ngobrol sama orang lain. Kamu akan membuka pembicaraan dengan orang lain. Kamu bahkan bisa menjalin persahabatan dengan orang lain. Gitu loh. Energi kamu tuh friendly, easy going, terus ngenakin orang-orang terhubung sama kamu, itu merasa kayak kamu bikin mereka tuh enak aja gitu loh. Karena energi kamu tuh santai, nggak ribet, nggak rese, nggak ngeselin gitu loh. Jadi orang-orang yang terhubung sama kamu, berinteraksi sama kamu, itu pasti merasa, si lukisan ketiga tuh oke banget ya. Gila, dia friendly banget loh, dia tuh baik banget, dia tuh ini banget, itu banget, beruntung banget deh pasangannya tuh gitu loh. Jadi kayak gimana ya, pokoknya kamu membahagiakan orang-orang di sekitar kamu lah gitu loh. Meskipun belum kenal, pada saat kenal sama kamu, mereka tuh akan langsung kamu rangkul, atau bahkan mereka yang merangkul kamu gitu loh. Jadi tingkat keahlian kamu dalam beradaptasi dalam lingkungan apapun, dalam situasi apapun, itu top banget, tinggi banget, nggak main-main lah gitu loh. Dimanapun kamu berada, kamu selalu bisa menciptakan rumah, yang saya rasakan juga tuh. Jadi misalnya kamu traveler, kamu harus traveler tuh melancong ya, melancong ke mana-mana gitu, misalnya untuk urusan pekerjaan. Minggu ini kamu ditugaskan misalnya di Papua, minggu depan di Kalimantan, minggu depan di Sumatera,
minggu depannya lagi di mana gitu. Terus setiap kali kamu ditempatkan mungkin kamu harus menghabiskan waktu sekitar 3 bulan di tempat itu. Nggak masalah buat kamu. Kamu nggak homesick, nggak kepengenan pulang ke rumah, kamu nggak kepengenan nyobain masakan di tempat kamu lahir, homemade gitu ya, yang dimasakin ibu kamu. Enggak, kamu santai, bener-bener kamu dibuang kemanapun gitu ya, dalam tanda kutip ya, dibuang kemanapun, kamu selalu bisa thriving, kamu selalu bisa hidup, kamu bahkan bisa membangun rumah, bisa menciptakan sesuatu yang baru untuk diri kamu gitu loh. Jadi selalu menang, selalu sukses. Orang kali mikirnya, oh si lukisan ketiga kita pindahin aja deh ke bagian yang nggak ada seru-serunya pekerjaannya. Misalnya di kantor gitu ya, ada yang sirik sama kamu misalnya. Kita pindahin aja deh si lukisan ketiga, suruh ngurusin gudang misalnya. Kalau kita ngurusin gudang kan udah otomatis nggak ketemu orang kan, atau jarang ketemu orang kan. Sangkain kamu akan mati di situ, sangkain kamu akan minta keluar di situ. Oh enggak. No, kamu bahkan bisa membuat gudang itu terasa seperti rumah, gitu loh energinya. Jadi oke banget energi kamu nih, easy going banget. Ditempatin di mana aja, kamu pasti bisa sukses, gitu loh. Oke? So, sekarang kita lihat dua kartu yang di bawahnya ya. Kamu mendapatkan The Sun dan Eight of Wands. Energi ini adalah apa yang bisa kamu dapatkan apabila kamu menggunakan bakat adaptability kamu, bakat penyesuaian diri kamu. Ini yang saya rasakan dengan dua kartu ini, orang-orang akan sayang sama kamu. Orang-orang akan semakin sayang sama kamu. Tadi kan saya bilang di pesta itu kan, walaupun kamu baru kenal sama orang asing, sama orang yang gak kamu kenal sebelumnya, tapi berinteraksi sama kamu sekali aja, itu tuh udah kayak kalian jadi sahabat lama gitu loh. Jadi dengan energi kamu yang easy going, yang friendly, yang ramah, yang baik, yang seru, yang bisa menyesuaikan diri dalam situasi apapun, orang-orang tuh jatuh sayang sama kamu. Ini bisa jadi kamu mungkin pengagum kamu banyak nih, penggemar kamu tuh banyak bisa jadi nih dengan dua kartu ini. Karena The Sun kan energi bahagia, energi kita dirayakan oleh orang lain, di-celebrate. Orang-orang tuh celebrating eksistensi kita, merayakan kita hadir, merayakan keadaan kita, keberadaan kita, Jadi misalnya ada yang lagi bikin acara halal bihalal gitu ya, misalnya di rumahnya mereka. Kalau kamu belum datang, halal bihalal itu acaranya nggak seru. Begitu kamu datang, wow, heboh semuanya. Karena mereka merayakan kehadiran kamu, merayakan keberadaan kamu. Jadi orang-orang tuh sayang sama kamu, yang saya rasakan. Dan dengan Eight of Wands di sini, mereka, orang-orang yang sayang sama kamu itu, mereka udah otomatis mendukung kamu. Kamu mau apa, mereka mendukung. Makanya nggak heran nih, di mana aja kamu ditempatkan, kamu pasti akan sukses. Karena memang banyak juga orang-orang yang mendukung kamu. Karena mereka tahu kok kamu orangnya nggak ribet, nggak menyulitkan, nggak bikin kesel gitu loh. Kamu orang itu menyenangkan sekali, membahagiakan. Jadi banyak sekali yang mau membantu kamu, mau mendukung kamu untuk segala kehidupan kamu lah, fase kehidupan kamu. Misalnya fase kehidupan kamu sekarang lagi ditempatkan di Papua, itu kan jauh sekali ya. Tapi dengan adanya Eight of Wands ini, ada aja yang nengokin kamu, kayak gitu contohnya. Jadi bakat kamu nih, bakat kamu yang bisa menyesuaikan diri di mana-mana, di bagaimanapun lokasinya, itu benar-benar menguntungkan sekali untuk kamu. Karena kamu kayak nggak kehabisan teman gitu loh, nggak kehabisan orang yang sayang sama kamu, nggak kehabisan dukungan dari orang-orang yang ada di sekitar kamu gitu loh. Jadi saya sih suka sekali ya energinya. Walaupun mungkin kalau saya melihat ke dalam diri saya pribadi, energi kamu nih jauh sekali dari energi saya. Karena saya nggak begitu bisa menyesuaikan diri dengan cepat dengan orang-orang asing. Tapi kamu hebat sekali di sini yang saya rasakan. Ini bisa jadi kalau misalnya kamu ada istilahnya tuh,
lone wolf, serigala yang jalan sendirian, tapi kalau dia balik pulang ke rumahnya, dia membawa kawanannya, kumpulannya, kelompoknya gitu loh. Jadi kamu, walaupun kamu tadinya berangkat sendiri, pas kamu balik pulang, kamu membawa teman-teman baru gitu loh intinya. Kamu memimpin orang-orang lain untuk mengikuti kamu gitu. Jadi energi kamu ini leader juga, pemimpin juga. Cuma kamu leader yang benar-benar disayangin sama orang-orang banyak gitu. Kan ada pemimpin yang ditakuti kan. Kalau kamu enggak, kamu justru disayangi sama banyak orang. Oke? So, kita lihat lagi ya, ada tanda apa yang mau keluar buat kamu. Oke. Lukisan ketiga mendapatkan tanda Mercury, planet komunikasi, dengan rumah ketiga. Ini rumahnya Mercury. Jadi dua tanda ini ya beda-beda tipis lah mengenai komunikasi. Dan zodiak di tengah-tengah adalah Taurus. Terlepas kamu Taurus atau bukan, itu nggak masalah. Saya hanya membaca energinya ya. Jadi di sini yang saya rasakan, karena Taurus dipimpin oleh Venus, planet cinta, kasih sayang, planet relation, kita berhubungan dengan orang lain, itu planet Venus tuh. Di sini yang saya rasakan, kamu memang kalau bicara tuh baik sekali, manis sekali, hormat sekali. Jadi diplomatis juga gitu loh. Jadi kalau orang mendengarkan kamu bicara, itu orang langsung jatuh sayang. Orang tuh langsung kayak terkesima gitu loh. Karena cara kamu berbicara, kata-kata yang kamu pilih, terus mungkin bahasa tubuh juga gitu ya. Itu membuat orang lain terkesima, membuat orang lain tuh kayak terhipnotis, bisa jadi juga gitu loh. Bener-bener yang seneng ya kalau dengerin lukisan ketiga ngobrol atau ngomong, atau seru ya kalau dengerin ceritanya lukisan ketiga gitu loh. Jadi bikin orang tuh jatuh sayang sama kamu. Ini tiga tanda ini energinya tuh harmonis sekali gitu loh. Tenang, damai, atau bisa jadi tuh riang gembira. Tapi riang gembira yang bener-bener bikin hati tuh enak, hangat gitu loh. Jadi warm. Energi kamu tuh warm sekali, hangat sekali. Makanya banyak orang yang tertarik. Ya warm kan, kamu mendapatkan the sun di sini. Jadi nggak heran saya kalau kamu punya banyak penggemar, banyak orang yang ngejar kamu gitu ya. Lukisan ketiga banyak dikejar orang, ingin menjadikan kamu pasangannya. Itu saya nggak heran. Karena kamu energinya tuh bener-bener penuh cinta kali ya, bisa dibilang ya. Penuh cinta gitu loh. Jadi kamu transmitting love, kamu mengeluarkan energi cinta untuk orang-orang di sekitar kamu, atau yang membuat orang-orang di sekitar kamu tuh terkesima, terpana, terhipnotis oleh energi kamu. Ditambah lagi gaya komunikasi kamu tuh oke banget. Jadi kamu mungkin bisa bahkan kamu mungkin bisa membuat lumer orang yang selama ini dipandang orang lain sebagai hati yang beku, misalnya. Kalau kamu mau mengejar orang yang hatinya beku, kamu kayaknya bisa berhasil. Karena kamu bisa melumerkan hatinya, gitu loh. Jadi, itu bakat kamu. Nomor satu adalah kamu jagoan menyesuaikan diri. Yang kedua, dimanapun kamu ditempatkan, kamu selalu bisa membangun sesuatu untuk kamu, dan bahkan sukses. Dan yang ketiga adalah omongan kamu, gaya bicara kamu, bahasa tubuh kamu itu benar-benar membuat orang lain tuh terpana, terkesima, terhipnotis gitu loh. Jadi benar-benar deh, lukisan ketiga, kamu entah kamu sadari atau enggak, pasti banyak yang mengagumi kamu, banyak yang menginginkan kamu. Oke? So anyway, good luck ya lukisan ketiga. Kita jumpa lagi selanjutnya. Bye.